MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku ana fasal siji. Aqallul haidhi utawi luweh kidik-kidike haid. Iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Wa ghalibuhu utawi kaprae utawa umume haid iku situn 6 dina wa au sab'un utawa 7 dina au sab'un utawa 7 dina wa aktsaruhu utawi luweh akeh-akeh haid iku 15 apane yauman dinane bilaya liha kelawan wengine ya pelawan wengine khamsata asyar aqalud dhuhri utawi luweh kidik-kidike suci bainal haidataini ing dalem antarane haid loro iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane wa ghalibu utawi umume suci utawa kaprahe suci iku arbaatun papat wa isruna lan 20 apane yauman dinane au salah satun utawa telu wa isruna lan 20 apane yauman dinane wala hadalan ora ana batas iku maujud li aktari kedue akeh-akeh suci aqalun nifasi utawi kidik-kidike nifas iku majatun sak tetes wa ghalibu utawi kaprae nifas umume nifas iku arba'una 40 apane yauman dinane wa aktaru lan utawi akeh-akeh nifas iku situna swidak apane yauman dinane. Bab ini membahas tentang haid dan nifas. Haid dan nifas. Darah yang keluar dari perempuan yang sudah balik
atau yang belum balik itu ada 3. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadah. Saya terjemahkan dulu ya. Paling sedikitnya haid yaitu 1 hari 1 malam, 24 jam. Umumnya haid 6 atau 7 hari. Paling banyaknya haid 15 hari. 15 hari 15 malam. Nih, ada wilayah liha. 15 hari 15 malam. Paling sedikitnya suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Umumnya suci di antara 2 haid adalah 24 hari atau 23 hari. Sedangkan paling banyaknya haid itu tidak ada batasnya. Titik masalah haid. Paling sedikitnya nifas itu adalah 1 tetes. Umumnya nifas adalah 40 hari. Paling banyaknya nifas adalah 60 hari. Kita membahas yang pertama yaitu bahasan tentang masalah haid. Bahasan yang pertama adalah masalah haid. Haid ya. Haid itu paling sedikit 24 jam. 24 jam itu paling sedikit. Kalau kurang dari 24 jam maka itu tidak disebut dengan haid. Maksudnya 24 jam ini, 24 jam itu terbentang mulai dari keluarnya darah sampai 15 hari berikutnya. Seandainya sekarang tanggal berapa? Seandainya sekarang tanggal 2 saat tanggal 2 lah, tanggal 2 Mei, seandainya sekarang tanggal 2 Mei, terus kemudian ya keluar darah pukul berapa ditulis, pukul berapa, seandainya pukul 10 pagi, tanggal 2 keluar pukul 10 sampai pukul 12.00. Mengapa? Karena pukul 10 dia merasa keluar, kemudian dia lihat keluar darah. Terus kemudian mau sholat zuhur jam 12, dia lihat ternyata tidak keluar. Berarti keluarnya jam 10 sampai jam 12. Berarti berapa jam? 2 jam. Jam 12 tidak keluar, mau sholat asar, dilihat lagi pukul 15. Ini berapa jam? 3 jam. Ternyata jam 15.00 keluar lagi sampai waktu maghrib pukul 18. Contoh saja ini. Berarti keluar 3 jam. Terus kemudian dilihat lagi maghrib, tidak keluar. Mau maghriban itu tidak keluar. Nah, terus kemudian isya dilihat lagi pukul berapa? 19.30 berarti ini keluar. Nah, itu keluar lagi berarti 2 jam, 1 jam setengah. Itu dilihat lagi ternyata kok keluar lagi. Sampai besok pagi mau subuh dilihat, malam hari dilihat mau tahajud, ternyata kok tidak keluar. Itu dihitung. Pertama tadi itu berapa jam keluar, tidak dihitung. Terus yang kedua 3 jam, yang ketiga 1 jam setengah, yang keempat keluar 4 jam. Itu dijumlah sampai 15 hari kok ya, sampai 15 hari dia dia jumlah totalnya ada 24 jam, maka itu adalah darah haid. Apabila kurang dari 24 jam,
kurang dari 24 jam, maka itu bukan darah haid atau darah istihadah. Jadi mulai tanggal 1, mulai tanggal 2 pukul 10 merasa keluar itu sudah tidak sholat. Tidak sholat. Mengapa? Karena dia menduga keluar darahnya itu adalah darah haid. Dia menduga itu adalah darah haid. Seandainya sampai tanggal 15, dia darah yang keluar itu kok kurang dari 24 jam, ya dikodok semua sholatnya mulai 1 sampai 15. Jadi mengkodok 15 hari. Apakah dosa? Tidak dosa. Mengapa? Karena dia menduga bahwasanya dia mengeluarkan darah haid. Itu minimal apa? Minimal haid. Lah paling banyaknya haid itu 15 hari. Nah, itu minimal haid. Sekarang paling banyaknya haid itu 15 hari. Oh, ini umumnya dulu. Umumnya haid itu adalah 6 sampai 7 hari. Umumnya haid itu 6 sampai 7 hari. Itu umum haid. Seandainya tanggal 1 keluarnya lancar, seandainya tanggal 1 keluar, lancar, kerasa terus keluar, bahkan darahnya banyak sekali keluar, tidak sampai 2 hari itu sudah keluar terus, sudah 24 jam. Berarti ini sudah memenuhi syarat bahwasanya minimal haid 24 jam. Minimal haid 24 jam. Berarti keluar berikutnya itu sampai 6 hari. Nah, ini adalah sudah masuk kategori haid. Kalau sudah masuk kategori haid, sudah dilarang sholat. Sesuatu yang dilarang di dalam haid nanti diterangkan berikutnya. Itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid. Ditunggu sampai 6 hari. 6 hari seandainya keluarnya tadi itu adalah jam 1, keluarnya darah jam 1, ditunggu sampai jam 1. Jam 1 6 hari. Kok masih keluar, belum suci atau belum belum kering atau belum mampet, maka ya tetap haid. Tapi kalau masih keluar dilihat terus. Setiap melihatnya itu kapan kita wanita itu melihat dirinya itu haid, itu ya ketika berasa keluar darah. Kok kerasa keluar darah, dilihat. Yang kedua, dia melihatnya ketika mau menjalankan kewajiban sholat. Ketika mau masuk waktu sholat, seandainya sholatnya jam 12, biasanya ya 15 menit atau 10 menit sebelum sholat itu dilihat, ambil kapas, masuk toilet, kemudian kapas tersebut diusapkan atau ditempelkan di kemaluannya, kemudian diambil, kok warnanya itu ada darahnya, maka itu darah haid atau bukan, kita ditunggu sampai 24 jam. Ditunggu sampai 24 jam. Begitu keluar, begitu berasa lagi, dilihat lagi, oh ternyata yang pertama tadi keluar sampai sekarang berarti dihitung keluar semua. Udah. Itu membahas tentang masalah haid. Umumnya haid adalah 7 hari atau 6 hari. 6 atau 7 hari. Itu umumnya wanita haid, wanita yang normal. Rata-rata 6 sampai 7 hari. Paling banyaknya haid adalah 15 hari. Jadi seandainya keluar tanggal 1 pukul 10 keluarnya, maka tanggal 1 pukul 10, maka paling banyaknya haid nanti adalah tanggal 15 pukul 10. Kok lebih dari pukul 10 ini masih keluar, maka itu istihadah. Nanti pembahasan istihadah pada pertemuan berikutnya atau pada nanti setelah membahas ini semua. Bahas haid selesai, nanti kita bahas istihadah. Nah, itu paling banyaknya haid. Sedangkan paling sedikitnya suci di antara 2 haid itu adalah 15 hari. 15 hari di antara 2 suci itu paling sedikit 15 hari.
Kok sebelum 15 hari itu keluar darah? Keluar darah. Nanti ada ketentuan sendiri. Sebelumnya itu disebut dengan istihadah. Seandainya baru keluar dapat 10 hari. Baru suci dapat 10 hari. Tiba-tiba setelah 10 hari ini keluar darah tanggal 11, 12, 13, 14, 15. Ini keluar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 harinya itu adalah darah. 4 harinya itu adalah darah istihadah. Nanti dilihat mulai tanggal 1 itu tadi keluarnya jam berapa? Nanti tanggal 15 ini mulai dihitung head ya pas jamnya. Seandainya keluar jam 10, maka tanggal 15 jam 10 itu nanti dihitung head. Kalau head ya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berkumpul dengan suami, tidak boleh memegang Al-Quran dan seterusnya. Itu. Tapi kalau pas waktu istihadah, orang istihadah itu sama dengan orang suci. Orang istihadah itu suci. Jadi dia masih kewajiban melakukan ibadah, sholat, baca Quran juga boleh dan seterusnya. Nah, di antara dua haid itu 15 hari. Umumnya suci itu 23 atau 24 hari. Paling banyaknya suci itu tidak terbatas. Paling banyaknya paling banyaknya suci itu tidak terbatas. Apakah ada wanita yang tidak haid dan tidak nifas? Ada. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu menurut satu riwayat beliau tidak haid dan juga tidak nifas. Ketika melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, beliau tidak nifas sama sekali, tidak keluar darah sama sekali. Makanya beliau disebut Al-Batul. Sayyidah Fatimah Al-Batul itu mengapa? Karena ibadahnya tidak pernah terputus. Ibadahnya tidak pernah terputus. Beda dengan wanita-wanita pada umumnya. Kalau wanita-wanita pada umumnya itu ibadahnya terputus dengan haid ataupun nifas. Tapi kalau Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu tidak pernah haid dan tidak pernah nifas. Nah, dari ketentuan haid yang ada di nas kitab tadi, wanita mengeluarkan darah haid itu ada kalanya dia belum pernah haid sama sekali. Ya, itu berarti haidnya pertama kali, atau dia belum berumur 9 tahun. Nah, atau dia sudah berumur 9 tahun sudah keluar darahnya. Nah, maka ada ketentuan-ketentuan, dan ketentuan-ketentuan ini nanti menjadi pedoman kita bisa menentukan itu darah haid atau itu bukan darah haid atau istihadah. Ketentuan yang pertama, ya, anak gadis yang sudah mengeluarkan darah tadi itu usianya 9 tahun Hijriah. Ingat, 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah. Kok ada anak gadis mengeluarkan darah sebelum 9 tahun Hijriah? Maka darahnya itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Makanya kita kalau punya anak jangan sampai lupa, terutama anak perempuan, jangan sampai lupa tanggal berapa dia lahir. Seandainya dia dititeni, dia lahir tanggal 10 Muharram. Nah, 10 Muharram. Sebelum 10 Muharram ini kok dia mengeluarkan darah? Seandainya tanggal 1 Muharram, dia sudah mengeluarkan darah. Sudah mengeluarkan darah. Keluar darah. 10 Muharram terlewati, keluar darah. 11 Muharram keluar darah. 12 Muharram keluar darah. 13 Muharram keluar darah. 14 Muharram keluar darah. Keluarnya mulai tanggal 1 Muharram. Mana yang dihitung darah haid? Yang dihitung darah haid adalah mulai dia lahir.
atau usia genap 9 tahun Hijriah. Lahirnya adalah tanggal 10 Muharram. Itu ya biasanya ditentukan jam berapa dia lahir. Seandainya jam 3, ya mulai jam 3 tanggal 10 Muharram, 3 sore seandainya jam 15, mulai tanggal 10 jam 15 atau jam 3 sore Muharram itu dihitung darah haid. Untuk sebelumnya tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai tanggal 3 itu tidak dihitung haid atau dihitung istihadhah. Mulai tanggal 10 pukul 15 sampai seterusnya itu keluar darah, itu dihitung darah haid. Makanya kadang-kadang kita yang sering kelupaan terhadap anak, terutama anak perempuan itu adalah menulis tanggal hijriyahnya. Karena penetapan hukum dalam Islam itu adalah tahun hijriyah. Itu yang pertama. Jadi anak yang mengeluarkan darah, anak gadis yang mengeluarkan darah tadi itu umurnya 9 tahun. Kalau sekali lagi sebelum 9 tahun dia keluar darah, maka darahnya itu tidak termasuk darah haid. Terus selanjutnya seperti saya ulangi lagi seperti yang pertama tadi, paling sedikitnya suci adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. 24 jam itu sudah saya jelaskan di awal tadi. Dalam waktu 1 hari itu seandainya keluar 2 jam, 2 hari, hari kedua keluar 2 jam, hari ketiga keluar 2 jam, hari keempat keluar 2 jam, terus sampai hari ke-12 keluar 2 jam. Itu di total 1 hari keluar 2 jam sampai hari ke berapa tadi? Sampai hari ke-15 dia tetap keluar 1 hari cuma 2 jam, berarti kan 30 jam. Kalau 30 jam mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 tadi, 15 hari itu disebut dengan darah haid. Darah haid. Seandainya dia keluar darah tanggal 1 2 jam, tanggal 2 tidak keluar sama sekali, tanggal 3 4 jam dan seterusnya, itu ditotal. Total seluruhnya adalah 24 jam. Makanya wanita itu harus punya agenda khusus atau buku khusus yang menjelaskan tentang haid atau catatan pribadi. Karena itu akan menentukan hukum. Seandainya jam segini dia keluar, ditulis jam segini keluar darah. Kadang-kadang biasanya kalau di pondok itu dicatatkan oleh yang besar-besar atau punyainya itu mengajarkan kepada anak-anak pondoknya. Bukunya dideloi setiap minggu. Ini kamu haid tanggal berapa? Ditanya. Keluar jam segini, anu segini. Nah, nanti ditanya cara kamu melihat bagaimana? Diajari sama punyainya. Itu kalau pendidikan di pondok. Kalau enggak punyainya biasanya seniornya itu ngajari cara menentukan haid dan tidak haid darah yang keluar dari wanita, dari kemaluan wanita. Biasanya kalau wanita pertama kali haid itu malu. Itu biasanya anak SD umur 9 tahun itu ya kelas berapa ya? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD atau kelas 2 lah. Kan 7 tahun masuk kelas 1. Kelas 2, kelas 8, kelas 3. Kelas 3 itu sudah mulai haid. Seharusnya kelas 2, kelas 3 itu kelas 2 itu anak-anak sudah diajarkan haid. Siapa tahu ada anak yang sudah haid. Biasanya anak yang postur tubuhnya tinggi, terus lemu atau gemuk, itu biasanya anak kelas 3 itu sudah haid. Kalau tidak kelas 3 ya kelas 4 ya. Maka kelas 3 itu ya, diberitahulah, terutama orang tua itu ngasih pendidikan kepada anak perempuannya tentang masalah haid, bahwasanya darah haid itu adalah wanita normal, bukan menyebabkan malu dari seorang wanita. Itu normal. Terus kemudian
diajarkan kepada anaknya, kalau nanti keluar darah yang harus dilakukan adalah ini 1, 2, 3, 4. Yang tidak boleh dilakukan adalah ini 1, 2, 3, 4. Terus kemudian yang selanjutnya yang harus diketahui, nomor berapa tadi? Selanjutnya gitu aja. Yang selanjutnya yang harus diketahui, darah yang keluar dari wanita tadi maksimal tidak boleh lebih dari 15 hari. Sekali lagi, darahnya tidak boleh keluar lebih dari 15 hari. Tanggal 1 keluar, tanggal 14 sudah berhenti keluarnya atau mampet, maka 1 sampai 14 terhitung haid. Tapi kalau keluarnya itu adalah tanggal 1, tanggal 15 belum putus atau belum mampet, masih keluar tanggal 16 keluar, 17 keluar, 18 keluar, 19 keluar, dan seterusnya kok masih keluar semua. Nanti hitungannya ada sendiri, dibahas di masalah istighadah. Di masa istighadah. Cara penentuan darah haidnya nanti juga berbeda. Bukan berarti setelah 15 hari, tanggal 16, 17, 18, 19, 20 itu istighadah semua. Sedangkan 1 sampai 15 haid semua. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Kalau dalam perhitungan istighadah, itu ketika darah itu keluar tanggal 1 keluar sampai tanggal 15 kok tetap keluar, 16, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 hari keluar darah terus. Maka 25 hari itu berarti di situ tercampur antara darah haid dan darah istighadah. Cara penentuannya mana yang haid dan mana yang tidak haid itu nanti ditentukan pada apabila dia adalah pertama kali haid, maka ditentukan pada paling sedikitnya haid atau paling umumnya haid. Paling sedikitnya haid berapa? 24 jam. Berarti yang dihitung haid cuma 1 hari tok. Sedangkan hari kedua sampai ke 25 dihitung istighadah semua. Itu kalau pertama kali haid. Atau kita menggunakan umumnya haid 6 hari atau 7 hari, 1 sampai 6 hari atau 1 sampai 7 hari tadi itu dihitung darah haid. Sedangkan hari yang ke-8 sampai hari yang ke-25 dihitung istighadah. Kita boleh memilih salah satu, boleh memilih 24 jam atau boleh memilih 6 sampai 7 hari itu darah haid. Itu kalau keluar darah terus menerus melebihi 15 hari. Itu kalau dia pertama kali haid. Kalau dia sudah pernah haid berulang-ulang, maka dihitung kebiasaannya haid. Seandainya umumnya haid, muktadahnya haid itu dia itu berapa? Muktadahnya haid itu berapa? Saya itu biasanya haid 8 hari. Maka yang dihitung haid itu adalah 1 sampai 8 hari. 9 hari berikutnya dihitung darah istighadah. Ini yang biasanya biasanya keliru di sini. Jadi pokoknya belum 15 hari belum dihitung. Nah, kalau orang mengeluarkan darah istighadah, dia wajib sholat karena istighadah itu dihukumi bukan haid. Kalau bukan haid maka wajib sholat. Yang tidak wajib sholat atau tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh yang lain-lainnya, itu adalah haid. Istighadah wajib sholat terus. Nah itu, jadi darah yang keluar tidak boleh 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari maka hitungannya seperti itu tadi. Terus kemudian darah yang keluar kalau ini sudah haid kalau ini sudah haid, darah yang keluar itu didahului 15 hari suci. 15 hari suci. 15 hari suci. Ya seperti tadi. Seandainya dia suci, mampet darahnya tanggal 15. 15 hari berikutnya 16 tidak keluar suci, 16, 17, 18, 19, 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 pas 15 hari. Tanggal 1 kok keluar, maka itu adalah darah haid. Mengapa? Karena didahului suci 15 hari. Paham? Maka itu suci, maka itu darah haid karena didahului 15 hari. Itu loh. Itu biasanya itu seperti itu. Biasanya itu seperti itu. Nah, kalau sebelum 15 hari kok keluar darah, seandainya suci, tanggal berapa tadi? Sebelum tanggal 30, 29, tanggal 30-nya itu kok keluar, maka tanggal 31 hari ini itu adalah istihadah. Makanya anak perempuan atau cewek-cewek itu perlu ada agenda khusus atau buku catatan khusus yang mencatat kelahiran. Ini nanti belum lagi kalau sudah berkeluarga, yang pakai KB, yang pakai lain-lainnya itu, Masya Allah itu juga akan jelimet. Itu harus tahu. Yang tahu itu tidak hanya ceweknya saja, suaminya juga harus tahu, karena yang wajib untuk mendidik istri itu adalah suami. Makanya kalau yang belum nikah, cari suami yang pinter agama. Ojo cari pinter umum tok tapi tidak ngerti agama tok. Ya boleh cari suami yang pinter umum atau tidak pinter agama, asalkan suaminya tadi memperbolehkan istrinya belajar agama kepada orang yang ahli. Itu ya, itu masalah darah haid. Sekali lagi, ketentuan darah haid itu harus dipahami. Ketentuan darah haid itu harus dipahami. Paling sedikit umur anak keluar darah haid itu adalah 9 tahun Hijriyah. Terus kemudian paling sedikitnya keluar darah itu adalah 24 jam dalam masa 15 hari. Terus kemudian darah yang keluar tadi itu tidak lebih dari 15 hari. Terus kemudian darah yang keluar tadi itu sebelumnya sudah suci 15 hari. Itu ketentuan. 4 ketentuan ini bisa menentukan tentang masalah haid, darah haid. Kalau itu ada kriteria 5 kurang 1, yaitu darah yang keluar itu tidak didahului oleh kelahiran janin atau bakal janin. Nah, itu tentang masalah haid. Nah, kalau lewat 15 hari sudah jelaskan tadi, yaitu tentang masalah istihadah. Sekarang kita bahas tentang masalah nifas. Istihadah dulu ya. Istihadah tidak apa-apa. Tadi sudah istihadah. Sekarang kita membahas masalah nifas. Nifas adalah darah untuk masalah haid. Nanti pembahasannya mungkin ada waktu sendiri membahas tentang masalah haid atau haid praktis, mengetahui seluk-beluk haid, hukum-hukum haid. Nanti ada pakarnya sendiri yang membahas tentang masalah haid dan nifas. Karena itu sangat penting sekali, karena menentukan kewajiban dan menentukan larangan. Kalau keluar darah haid, haram salat, haram puasa, haram menyentuh Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak haid, wajib salat, wajib puasa, dan wajib yang lain-lainnya. Itu menentukan wajib dan haram. Kalau wajib dilakukan mendapatkan pahala, tapi kalau wajib tidak dilakukan akan mendapatkan siksa. Begitu juga kalau haram dilanggar atau dilakukan dosa, mendapatkan siksa. Itu harus ditinggalkan. Kita membahas yang terakhir, yaitu masalah nifas. Nifas tadi adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Baik yang dilahirkan itu berupa janin,
Janin itu bakal anak atau sudah berupa bayi. Janin itu bisa berupa darah, apa namanya itu, darah kempel atau darah menggumpal, masih berupa darah keluar, trunyul gitu. Atau berupa daging yang kempel tapi tidak berwujud wanita, tidak berwujud manusia. Wanita tidak berwujud manusia itu keluar. Atau keluarnya itu sudah berupa bayi, keluarnya itu secara normal atau tidak normal. Tidak normal itu sesar, itu juga bisa. Nah, darah yang keluar setelah kelahiran, ketuntasan kelahiran, ya, bakal janin, bakal bayi atau janin tersebut, darah yang keluar setelah tuntasnya keluarnya itu semua, itu dinamakan darah nifas. Sekali lagi, darahnya darah nifas. Ada bayi, ada orang melahirkan, ya, ada orang melahirkan, anaknya dilalah kembar. Melahirkan yang pertama, lahir metu. Darah yang keluar itu belum disebut darah nifas. Mengapa kok belum disebut darah nifas? Karena kandungannya masih ada bayi satu lagi. Nah, setelah keluar bayi yang kedua, keluar, lepas semua, kandungannya sudah, rahimnya sudah bersih dari bayi, baru keluar darah. Darah yang keluar inilah yang disebut dengan darah nifas. Sekali lagi, darah yang keluar ini disebut dengan darah nifas. Nah, darah nifas ini paling sedikitnya adalah 1 tetes, umumnya adalah 40 hari, lebihnya adalah 60 hari. Maksimalnya 60 hari atau 2 bulan. Ini hitungan di haid atau nifas itu 1 bulan dianggap 30 hari semua. Dianggap seperti itu. Mengapa? Untuk mempermudah di dalam menghitung. Jadi itu. Sekali lagi, nifas, ya. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau sebelum melahirkan itu bukan darah nifas, itu masih wajib sholat. Kadang-kadang ada wanita itu ngelarani itu sampai 1 hari 1 malam, bahkan lebih, itu sudah keluar darahnya. Itu bukan darah nifas. Wajib sholat masihan. Itu bukan darah nifas. Sekali lagi, itu bukan darah nifas. Kadang-kadang wanita yang ngelarani itu tidak mau sholat, ini sudah apa? Ini sudah keluar darah, berarti ini nifas. Bukan, itu bukan nifas. Karena apa? Belum keluar rahimnya, masih ada janinnya. Rahimnya masih ada janinnya. Itu darah fasad atau darah lain nifas. Darah selain nifas. Makanya kadang-kadang elelan karo yang lainnya itu kadang-kadang ini tidak wajib sholat. Kalau memang tidak bisa menjalankan sholat karena ngelarani, ya nanti setelah lorone mari, setelah setelah melahirkan, setelah nifasnya selesai, dikodok. Ngelarani mulai jam berapa, sholat yang ditinggalkan sholat apa saja, ditulis. Yang wajib nulis itu suaminya. Tulis. Nanti ketika sudah suci dari nifas, diomongi, Dek, kamu kemarin itu ngelarani jam sakmene sampai jam sakmene, bayi ini lahir jam sakmene. Sholat yang ditinggalkan adalah sholat ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seandainya. Hitung, itu dikodoi. Carane ngodok ya napa? Boleh seketika itu juga. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu jadi 1 boleh. Boleh setiap mau sholat. Itu dikodok dhisik. Nah, tuh yang kurang perhatian itu adalah di situ. Sekarang ketentuan darah nifas. Sekali lagi, nifas paling sedikit 1 tetes, paling banyak 60 hari, umumnya 40 hari.
Dah. Ketentuan-ketentuan nifas satu, ya. Satu, darah setelah kelahiran janin atau bakal janin dengan cara normal atau tidak normal. Itu ketentuan nifas yang pertama. Darah keluar setelah kelahiran janin atau bakal janin atau bayi yang lahir dengan cara normal atau tidak normal. Tuh. Nomor 2, ketentuannya adalah rahimnya sudah kosong, tidak ada janin lagi. Yang nomor 3, darah keluar sebelum berlakunya 15 hari dari saat melahirkan. Darah keluar sebelum berlakunya 15 hari dari saat melahirkan. Ini seandainya ya ini contohnya gini. Ada orang melahirkan, ketika melahirkan keluar darah cuma 1 hari. Habis itu tidak keluar darah. Tidak keluar darah selama 15 hari. Setelah hari yang ke-16 keluar darah, maka darah itu adalah darah haid. Karena apa? Didahului 15 hari suci walaupun masih dalam masa 40 hari. Itu loh yang dimaksud itu di situ. Kecuali kalau 1 hari keluar setelah melahirkan, 1 hari keluar, besok tidak keluar, besoknya lagi keluar, besoknya lagi tidak keluar, besoknya lagi, itu dihitung nifas semua kalau seperti itu. Kalau berhentinya itu lama sampai 15 hari tidak keluar, kemudian hari yang ke-16 kok keluar darah, maka keluar darah hari yang ke-16 itu bukan darah nifas, itu darah haid. Darah tidak boleh melebihi 60 hari. Tadi hitungan terbanyak darah yang keluar dari darah nifas itu adalah 60 hari. 60 hari ya. 60 hari. Jadi kok ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 60 hari, maka itu disebut dengan istihadah. Hitungannya berbeda nanti kalau istihadah. Kalau istihadah hitungannya seperti ini. Dia pernah melahirkan atau enggak? Belum pernah melahirkan. Kalau belum pernah melahirkan boleh 2 kriteria. 1, paling sedikitnya keluar darah. Yang nomor 2, umumnya keluar darah 40 hari. Maka kalau keluar darah terus tadi seperti itu melebihi 40 hari, maka yang dihitung darah nifas itu sampai hari ke-40. Dia melahirkan jam berapa? Ya sampai di situ nanti. Kemudian setelah itu dihitung istihadah. Itu kalau keluarnya lebih dari 60 hari. Kalau sudah pernah melahirkan, melahiran yang pertama berapa? Saya dulu melahirkan nifasnya 50 hari, maka yang dipakai adalah yang 50 hari. Yang 50 hari itu nifas, yang 20 hari seandainya dia keluar darah 70 hari, yang 20 hari itu disebut dengan istihadah. Ingat itu istihadah. Jadi ketika keluar darah lebih dari 60 hari nifas ya, setelah melahirkan itu lebih dari 60 hari, maka darah itu bercampur antaranya darah nifas dan darah istihadah. Cara menghitungnya, kalau dia baru pertama kali melahirkan itu adalah dihitung 1, ketentuannya adalah paling sedikit yaitu 1 tetes, atau umumnya nifas 40 hari. Hari setelah 40 itu dihitung bukan darah nifas. Kalau dia sudah pernah melahirkan, maka dihitung kebiasaan yang awal. Melahirkan yang pertama dulu nifasnya berapa hari? Nifasnya berapa hari? Itu membahas tentang masalah haid dan
nifas. Ini pembahasannya sebetulnya butuh praktek, langsung dipraktekkan. Seandainya kamu keluar darah jam segini sampai jam segini, tanggal segini sampai tanggal segini, gimana? Nah, dicatat. Caranya nyatet bagaimana, pembukuannya bagaimana setiap harinya. Itu perlu praktek. Kalau itu dipraktekkan, sudah dipahami semua, nah baru itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ini perlu pembahasan secara tersendiri. Ya, mudah-mudahan nambahi pengetahuan kepada kita semua tentang masalah haid dan nifas. Untuk lebih jelasnya kita bisa interaksi dialog secara pribadi, bisa di MA bilingual sini maupun bisa di tempat yang lain atau di rumah saya, tidak apa-apa. Nanti konsultasi atau omong-omongan atau membahas tentang masalah haid dan nifas. Kalau pengen secara gamblang ya kepada podo-podo wong wedoke, sama-sama perempuannya ya sama orang yang ahli, yang kamu anggap ahli siapa, konsultasi tentang masalah haid dan nifas, atau sama bidan atau sama dokter kandungan, itu akan lebih lebih sreg, karena itu menentukan tentang masalah kewajiban dan keharaman. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Akhiran, Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.